Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat di kota Kafarnaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berwibawa, bukan seperti para ahli Taurat. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Kata mereka, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Guru itu berbicara dengan wibawa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Maka tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam surat Ibrani tertulis demikian, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat. Dalam surat Ibrani yang menggambarkan Yesus memulai mengajar, dan memang dia mengajar di Kafarnaum di Galilea. Dalam rumah ibadat dia mulai mengajar, dan mengajar penuh wibawa. Kata-katanya mempunyai daya bagi orang-orang yang mendengarnya. Tidak seperti ahli Taurat, demikian dalam Injil dikatakan demikian. Kata-katanya sampai pada waktu itu ada orang kerasukan setan, dengan sabdanya pula dia mengusir setan itu. Dan orang-orang heran, ada apa ini? Ada apa ini? Sesuatu yang besar terjadi. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kewibawaan itu hadir karena seperti yang dikatakan di dalam baptisan Yesus, "Inilah putraku yang terkasih, yang berkenan kepadaku." Karena pribadi Yesus sendiri yang menarik ataupun yang punya kuasa, akhirnya sabda-sabdanya pun penuh kuasa, pun penuh wibawa. Kita semuanya juga diajak untuk mengajar. Kita semua diajak untuk memberikan kesaksian iman kepercayaan kita akan Yesus. Kita semua diajak untuk menjadi saksi-saksinya dan menjadi saksi-saksi yang berwibawa karena iman, tetapi juga karena keteladanan hidup kita. Teladan itu bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan-tindakan, pendeknya kehidupan kita yang baik, yang beriman, akan
mewujudkan wibawa bagi siapapun yang mendengar kesaksian ataupun melihat kesaksian hidup kita, ataupun juga pewartaan dalam kehidupan kita, pewartaan akan kabar gembira, kabar sukacita yang telah dimulai Yesus dengan mewartakan kerajaannya. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda ini, sabda yang penuh kuasa karena pribadi Yesus yang datang dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.